Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan suatu materi yang telah diberikan oleh dosen kepada kami. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama sejarah mazhab Imam Syafi'i yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang kedua riwayat kehidupan dan belakang pemikiran Imam Syafi'i yang akan dijelaskan oleh saudari Musdalifah Arafah, dan corak mazhab dan metode istinbat hukum Imam Syafi'i yang akan dijelaskan oleh saudari Hasrianti. Baik, untuk lebih jelasnya mari simak video berikut. Baik, yang pertama sejarah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau biasa dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Pemikiran fikih dalam mazhab ini diawali oleh Imam Syafi'i yang hidup pada zaman pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Pada mulanya Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahlul hadis dan Imam Muhammad bin Hasan Az-Zaibani sebagai tokoh ahlul ra'yi, dan juga murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau juga banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz. Setelah itu, kemudian Imam Syafi'i pergi ke Irak untuk mempelajari istinbat yang digunakan oleh fuqaha di sana. Sejak itu, Imam Syafi'i mulai merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri yang dapat dikatakan berada di antara dua mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Kedua ialah riwayat kehidupan dan belakang pemikiran Imam Syafi'i. Riwayat kehidupan Imam Syafi'i. Pendiri mazhab Syafi'i ialah Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Zaid bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW pada kakeknya Abdul Manaf. Oleh karena itu, ia dikatakan tentang Syafi'i, cucu sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada bulan Rajab tahun 1150 Hijriah. Imam Syafi'i hafal Al-Quran ketika umurnya masih belia. Kemudian beliau juga menghafalkan hadis dan berhasil menghafalkannya. Beliau sangat tertarik kepada kaidah-kaidah Arab dan kalimat-kalimatnya. Demi hal itu, ia pergi ke pedalaman dan tinggal bersama kabilah Usail sekitar 10 tahun. Kemudian beliau berguru kepada syekhnya Muslim Khalid As-Sindi dan imam-imam Makkah lainnya. Lalu beliau pergi ke Madinah kala berusia 13 tahun. Ia tetap berguru kepada Malik hingga ia wafat. Adapun beberapa kitab fikih karangan Imam Syafi'i seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah merupakan rujukan utama para ulama mazhab Syafi'i dalam fikih dan usul fikih. Selain itu, karangan lain Imam Syafi'i seperti Al-Musnad yang merupakan kitab hadis Rasulullah SAW diimpun dari Al-Um, serta Ikhtilaf Al-Hadis, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Syafi'i mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam hadis. Belakang pemikiran Imam Syafi'i. Yang pertama ialah Al-Quran. Syafi'i menegaskan bahwa Al-Quran membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam Al-Quran adalah hujjah dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat dekat dengan pengetahuannya tentang isi Al-Quran. Orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui Al-Quran, sedangkan orang yang jahil adalah orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu,
Baiklah, poin yang ketiga yaitu corak mazhab dan model istinbat hukum Imam Asy-Syafi'i. Corak mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dianggap sebagai ulama pertama yang menyusun kitab usul fikih Ar-Risalah yang disusunnya dalam disiplin ilmu. Ini dianggap sebagai karya pertama yang sampai kepada kita. Dari Ar-Risalah Al-Usuliyah ini dan dari apa yang ditulisnya dalam kitab kita dapat melihat usul atau dasar-dasar dan metode ijtihadnya. Beliau berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dan menjadikan As-Sunnah sebagai penjelas bagi nas-nasnya. Setelah Al-Quran dan As-Sunnah, Imam Syafi'i berhujjah dengan ijma. Kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika beliau tidak melihat kedekatan ini, maka beliau berpegang pada ucapan Khulafa ar-Rasyidin dan mentarjihnya atau mengunggulkannya atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu beliau berhujjah dengan qiyas. Inilah prinsip-prinsip atau usul yang diterapkan Imam Syafi'i. Selanjutnya metode istinbat hukum Imam Asy-Syafi'i menggunakan 5 sumber. Yang pertama, nas-nas, baik Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam. Yang kedua, ijma. Ijma merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pendapat para sahabat. Imam Syafi'i bagi pendapat sahabat kepada 3 bagian. Yang pertama, sesuatu yang sudah disepakati. Yang kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak. Yang ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma dan menguatkannya dengan qiyas. Dan yang keempat, qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak ada nas pasti. Dan yang kelima yaitu istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan seputar materi yang kami bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itiqlan. Assalamualaikum.